Enak banget. Datang ke Jepang. Sedih banget operasi payudara gagal. Di sini bisa sembuh dengan baik. Ame, kamu nggak mau ketemu aku? Setidaknya telepon atau kasih kabar dong. Baterai habis baru sekarang. Jangan bercanda kayak gini dong. Enak banget. Enak banget, enak banget, enak banget. Tolong lebih keras lagi, enak banget. Sinar Superman mati. Berapa bisa kamu selesaikan? Oh, oke. Aduh, dompet kok hilang. Halo Ichigo Ichie, tante tolong aku. Tolong Ame, kamu jangan bicara. Segera kirim uang ke Kumamoto untukku. Uang dan kartu kreditku hilang. Kamu selalu nggak mikir akibatnya. Sekarang harus tanggung sendiri akibatnya. Jangan marah Ame, hei. Kamu nggak punya batasannya. Ame kehilangan uang di Jepang. Aku nggak peduli dia bisa balik atau nggak. Kalau dia nggak ada telepon. Sudah malam masih mau lihat bayi. Ternyata rindu sama anak perempuan. Aku nggak bakal rindu sama si anak bandel itu. Tong ini adalah sake yang kamu buat sendiri tahun Ame lahirkan. Jejak kaki Ame. Kamu bilang tunggu dia nikah baru diminum. Nggak bisa lolos dari mataku kan? Lagi mikirin kakak ipar. Tong ini dibuat sendiri tahun kakak ipar meninggal. Miso. Dia suruh kamu bikin lebih banyak makanan enak buat anak perempuan. Kamu cuma peduli sama istri. Nanti ada makanan enak juga kasih ke tamu. Kapan giliran anak perempuan? Kok merasa bersalah? Merasa bersalah sama kakak ipar. Ayo. Telepon Lihe. Suruh dia bawa uang buat tolong orang. Aduh. Tong ini aku belum pernah lihat. Pedas banget baunya cabai. Tong ini buat kamu. Aku juga dapat bagian. Dan juga kalau tidak pedas. Kamu tidak akan bisa bicara, kamu banyak omong. Tadi malam Ami menelepon ke satu tempat. Ya, dia ada di Kumamoto. Katanya dia kehilangan uang dan kartu kredit. Kalau kamu lewat tolong bawa dia pulang. Tapi Kumamoto itu luas sekali loh. Kalian bermain bersama sejak kecil masa, tidak tahu temperamennya. Pergilah ke hotel paling besar, paling mewah, dan paling nyaman. Pasti kamu bisa menemukannya. Baiklah, aku akan segera mencarinya.
Sup kacang merah. Ada sup kacang merah rasa jeruk. Apa mungkin Ami ada di sini? Tidak masuk akal. Kenapa Ami masak sup kacang merah di rumah orang lain? Kayaknya nggak mungkin deh. Lihe, Ami hahaha. kenapa kamu ada di sini? Aku mencium baumu. Apa? Maksudku aku mencium bau sup kacang merah yang kamu masak. Apa sih yang kamu lakukan? Kenapa masak sup kacang merah di rumah orang lain? Sudahlah, jangan banyak bicara, masuk dulu. Kakek ini kelihatannya kondisinya buruk sekali. Iya. Tadi pagi aku lewat depan rumahnya. Melihat dia pingsan lalu aku bawa dia pulang. Apa yang terjadi, Kek? Ayo bangun. Kamu tidak apa-apa kan, Kek? Aku ingin membawa kakek ke dokter tapi dia tidak mau. Jadi aku bantu dia masuk ke dalam rumah. Dia masih sempat menaruh bunga yang dia petik di altar almarhum istrinya. Aku ingin menelepon ambulans. Tapi dia terus bilang jangan, aku jadi tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dia tertidur dan aku menemukan sepucuk surat wasiat. Lihat. Ternyata dia kakek Yejian. Apa dia ingin bunuh diri? Suratnya penuh dengan kata mati. Kayaknya dia benar-benar ingin bunuh diri. Istri kakek Yejian meninggal dalam kecelakaan lalu lintas. Dia sangat sedih bahkan berkata tidak ingin hidup lagi. Apa mungkin di usianya yang sudah tua dia ingin bunuh diri demi cinta? Kakek Yejian sangat khawatir suatu hari nanti akan benar-benar melupakan kenangan antara dia dan istrinya. Kalau sampai begitu hidup baginya tak ada artinya lagi. Ijian paman benar-benar romantis. Lihat, ada fotonya. Wah, sangat mesra ya. Surat wasiatnya juga bilang, dia sudah 2 hari tidak makan. Dia ingin bunuh diri dengan mogok makan. Wajar saja dia pingsan karena lapar, untungnya aku cerdik. Aku sudah memasak sup kacang merah siap untuk dia makan. Sup kacang merah ham. Kenapa kamu tidak memperhatikan apinya? Aduh. Sebenarnya ini jeruk California. Sekarang jadi jeruk Afrika. Ame, kamu masak tapi tidak memperhatikan api. Sup kacang merah tidak dimasak seperti ini. Apinya tidak boleh terlalu besar, jeruk tidak boleh sampai lembek. Setelah kacang merah mendidih, jeruk harus segera diangkat. Agar tidak ada rasa pahit dari jeruk. Lihat, semuanya gosong. Paman Yejian melihat begini. Pasti tidak akan nafsu makan. Kurasa Paman Yejian mungkin tidak suka sup kacang merah. Dia mungkin lebih suka nasi belut. Kenapa kamu bilang begitu? Tadi kamu tidak lihat ya? Foto di ruang tamu semuanya dengan istrinya memanggang belut. Memancing belut, makan belut. Kamu masih tidak bisa menebak. Ah, kamu pintar sekali. Kalau sudah bicara soal makan, kamu tidak pernah kalah. Hei, kamu ngapain? Bau ini sudah berjamur. Kalau saus ini, percayalah. Itu pasti saus belut yang digunakan Nyonya Yejian untuk memanggang belut. Hei, sudah berjamur. Kamu masih memasukkan ke mulut untuk memanggang belut. Tidak bisa tanpa saus belut. Dan setiap juru masak punya resep rahasia yang berbeda jika ini benar-benar saus belut yang digunakan Nyonya Yejian. Aku hanya perlu mengikuti resepnya, pasti bisa membuatnya. Ya, karena aku sudah mencoba. Ini dibuat dengan sakai ditambah arak dan gula. Gula merah dan kecap. Dan sedikit rasa pedas. Sepertinya ditambahkan bubuk sansho untuk menghilangkan bau amis. Sudah bicara banyak, cepat buat Ame. Untuk membuat nasi belut selain saus belut, ada satu hal lagi yang sangat penting. Nasi tentu saja belut. Ami yang disebut 7 bahan 3 usaha. Jadi bahan sangat penting. Ami sup ini ada. Bagaimana sebenarnya memilih belut? Ya, aku pernah dengar ayah bilang. Belut sepertinya ada belut sungai dan belut laut. Benarkan belut sungai dan belut laut.
Sebenarnya dua jenis ikan yang berbeda itu tak perlu ditanya. Tentu saja belut alami paling mahal karena belut laut. Hidup di lumpur aktivitasnya lebih sedikit. Dagingnya sangat lembut dan halus, harganya lebih mahal beberapa kali lipat. Tapi sekarang produksinya sudah jauh berkurang. Setiap tahun bulan Juni sampai Agustus di musim panas adalah yang paling bagus. Kenapa ya orang Jepang begitu suka makan belut? Karena orang Jepang percaya, makan belut bisa menambah stamina dan mencegah panas dalam. Kebiasaan ini sudah ada sejak zaman Edo sampai sekarang. Kalau begitu kita pilih yang besar untuk Pak Ijian. Bukan semakin besar semakin bagus. 4-5 ekor 1 kilo sudah cukup karena sebesar ini. Lemaknya baru akan kaya tapi durinya tidak akan terlalu keras. Ukuran ini pas sekali. Kalau begitu, ambil yang ini. Belum bisa, ini baru saja ditangkap. Belum bisa disembelih, minimal harus dipelihara dulu 14 hari. Kenapa? Karena harus dibiarkan kelaparan dulu beberapa hari. Agar dia memuntahkan lumpurnya bagian luar ini. Membakar belut juga butuh keahlian. Karena siripnya tipis, jadi tidak boleh dibakar terlalu lama. Kalau tidak mudah gosong. Sambil membakar, oleskan saus belut pelan-pelan. Sehingga aroma sausnya akan meresap perlahan. Dan terus dibalik, apinya akan lebih merata. Wah, sudah berwarna keemasan, sudah cukup. Belum selesai. Belut yang sudah dibakar harus dikukus lagi ya. Wadah pengukus kayu ini adalah ciri khas Kyushu. Belut dan nasi yang sudah dicampur dengan jahe asam manis. Daun bawang diatur berlapis-lapis. Sangga kuah belu yang dikikus akan meresap perlahan ke dalam nasi. Belutnya lembut, nasi pun harum belut. Berapa lama lagi harus dikukus? Sebentar lagi sudah cukup. Belut ini begitu harum. Pasti Pak Ijian menciumnya langsung ingin makan. Aduh, tidak bisa. Kenapa? Pasti karena pengaruh saus tua yang berjamur itu. Jangan khawatirkan, aku tunggu sampai nasi unaginya matang. Langsung bawa ke Pak Ijian ya. Hei, kamu mau kemana? Ke toilet. Sudah bilang jangan sembarangan makan. Coba sedikit nasi unagi kesukaanmu. Ah, Hahaha. Song Lihe, kamu gimana? Datang-datang. Wah, aduh. Kamu ngapain sih? Aku sampai lemas kakinya. Meski perutku agak sakit, nggak apa-apa. Yang penting lihat Pak Yejian mau makan. Ngomong-ngomong, gimana Pak Yejian? Dia habiskan semangkok nasi unaginya beneran. Yes. Tapi kamu udah cuci tangan belum? Aduh, ame aku lagi nih. Aku tanya kamu udah cuci tangan belum? Nggak nyangka seekor unagi bisa menyelamatkan Pak Ijian. Sebenarnya Pak Yejian ingat janjinya sama istrinya. Jadi hidup itu berharga. Harus dijaga baik-baik. Aku cuma tahu ikan itu. Harus segar baru enak. Kenapa lama banget nggak ada ikan yang kena? Tahu kok kamu nggak serius. Nemancing sama aku. Pasty Penjan making sashimi. Tentu dong, nggak usah ditanya lagi. Ada ikan, ada ikan. Cepat tarik. Aduh. Ngapain sih kabur? Sudah bilang nggak boleh buru-buru kalau mancing. Sebenarnya tadi Udah deh, nggak main lagi, nggak asik.